Oke, halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang harga SLP nih. Yang kemarin gue bahas di video sebelumnya kalau dia itu sekarang sedang berhibernasi ya. Kita lihat di sini sideway terus ya. Padahal kalau kita lihat BTC ini beberapa jam lalu baru aja ngedam lumayan ya. Yang kemarin dia naik pun tidak ada keikut sama sekali. Kali ini dia ngedam pun keikut, tapi beneran cuma sedikit gitu ya. Kali ini kita coba akan kupas tuntas gitu ya, kondisi hibernasi ini kira-kira pertama mau sampai kapan gitu ya. Lalu kedua, apakah kondisi ini dia hibernasi ini apakah masih kemungkinan ada jebol gitu karena kalau kita lihat saat ini dia lagi ada di support kecilnya di sini ya. Di support. Nah, area ini kalau bisa jebol maka nextnya adalah bisa sampai ke sini atau bahkan di area sini gitu. Jadi masih ada beberapa kemungkinan, nanti kita coba lihat dari sisi-sisi lainnya juga seperti SLP minting dan burn gitu ya. Kita lihat posisinya mereka gimana ya. Jadi kita bisa tahu sekiranya orang akan hold ataupun jual seperti itu ya. Oke, kalau untuk technical analysis balik lagi kalau dari gua nggak ada yang berubah ya, tetap masih di channel downtrend seperti ini gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat dia udah mulai bikin yang namanya triangle lagi ya. Tapi di sini triangle-nya downtrend gitu ya. Dimana di sini ada yang kecil. Lalu kita bisa banget tarik garis di bawah seperti ini. Nah, biasanya kalau chart pattern seperti ini bisa ditemukan di bearish gitu ya. Jadi ketika pump gitu, kemudian dia turun 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 baru ketemu garisnya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contoh ini kan naik nih. Naik, kemudian dia turun gini nih. Nah, kemudian ini bikin segitiga seperti itu. Itu ada kemungkinannya seperti itu ya. Tapi di sini kita lihat dia bikinnya itu dalam penurunan gitu ya. Dan ini time frame 4 jam gitu ya. Nah, biasanya validasinya kurang intinya seperti itu ya. Tapi karena ini di time frame 4 jam di mana yang agak respect gitu. Jadi kemungkinan ini validasinya ada kemungkinannya lah seperti itu ya. Kalau potensi damnya keberapa maka kita ukur dari sini sampai sini nih supportnya gitu ya. Maka potensi damnya istilahnya kalau jebol bisa sampai area sini nih, support kecil lagi gitu ya. Atau mungkin nge-wick sampai sini lah. Buat kalian mau trading SLP mungkin boleh siap-siap serok di angka 0128, 132 sampai dengan 0,009 gitulah ya. Karena di situ area buy yang cukup oke sih. Jadi area buy gue tandain di sini. Itu ya. Nah, kemudian kita sekarang akan cek dengan SLP issuance ya, di mana di sini min dan burn-nya ya. Kalian bisa cek di sini tanggal 10 ya, di mana hari ini burn-nya baru 1,5 juta dan minted-nya udah 17,7 juta gitu ya. Nah, kemudian kemarin tuh ada sempat gede, min-nya mau 91 juta dan kemarin tiba-tiba min-nya tipis banget hanya 14,3 juta. Tapi di sini kalau kita perhatikan semenjak SLP-nya Daily Quest dan Adventure nggak dapet gitu ya. Emang chartnya sih menurun ya, kita bisa lihat ya. Dari sini turun terus ya. Ini pun tinggi, turun, kita nggak tahu besok seperti apa. Tapi gambarannya ini dia menurun terus lah gitulah ya. Nah, kalau dari chart ini gue menduga sudah mulai banyak orang yang istilahnya nggak main gitu loh. Jadi istilahnya aksinya dianggurin aja, didiemin, nggak main gitu. Karena pertama, main aksi pun istilahnya sudah tidak se-fun dulu pada saat ada Daily Quest dan Adventure gitu. Kalau Daily Quest Adventure mungkin ya udahlah main sebentar bisa dapat 75 gitu ya. Oke, fine, nggak masalah gitu. Tapi sekarang beneran PVP doang satu. Kemudian kedua itu PVP itu sekarang juga annoying ya jatuhnya. Makanya gue suka bilang kalau aksi ini dari zaman dulu itu bukan play to earn tapi malah jadi play to stress gitu karena lihat kartu-kartunya critical dari musuhnya itu emang sangat annoying gitu ya. Karena chance-nya harusnya bisa menang gitu tiba-tiba dikalahin. Kalau enggak kita biasanya ketemu musuh-musuh yang emang isinya counter kita semua gitu loh. Dan itu membuat kita ya kalah terus, kalah terus, kalah terus seperti itu ya. Belum lagi kalau misalkan PVP di bawah 800 itu hanya dapat 1 SLP ya. Dalam sehari kalian cuma dapat 20 SLP itu pun kalau menang semua. Jadi kayak agak agak nggak worth it lah ya dengan waktu kalian. Misalkan kalau kalian ada yang kerja atau sambil ngapain gitu ya. Jadi mendingan kalian fokus dengan kerjaan real kalian gitu. Jadi mending kalian jaga performa pekerjaan real kalian daripada kalian mainin begini, stres.
Jadi pekerjaan real kalian malah nggak jadi fokus gitu. Mending nggak usah karena ini jujur dapatnya juga nggak seberapa seperti itu ya. Oke. Dari burn dan minted masih belum ada burn yang bagus ya. Jadi kalau kita bisa lihat chartnya juga burnnya turun terus. Jadi istilahnya sekarang orang mau breeding SLP pun sekarang ya pikir-pikir lah gitu ya. Apalagi dengan nanti adanya Origin kita masih nggak tahu gimana gitu ya aksinya karena semua kartunya berubah, cara mainnya berubah gitu. Nah, jadi menurut gua orang-orang juga sebagian besar wait and see terkait dengan breeding aksinya ya karena istilahnya masih nggak tahu nih aksi apa yang bagus dan aksi apa yang jelek gitu ya. Chart SLP ini untuk sekarang nih ya, masih ada nggak sih kemungkinan untuk naik gitu ya? Nah, kita bisa cek di sini, dia nih harus pecah trendline yang kuning ini ya. Jadi contoh misalkan dia naik gitu, kemudian ada news gitu, kemudian bisa naik sampai sini gitu ya. Nah, nah itu masih ada banget kemungkinannya untuk pecah naik ke atas gitu. Tapi kalau melihat harga BTC sekarang, ini kemungkinan juga bisa pecah ke bawah SLP-nya ya. Jadi sekarang ini kondisinya lebih ke 50-50 ya, di mana ini pecah ini nih, pecah resisten ini, pecah garis kuning ini bisa terjadi kalau misalkan tiba-tiba nih aksi Infinity Twitternya update mengenai tentang XLP burning mechanism di next origin gameplay gitu. Itu otomatis ngepamnya tinggi gitu ya. Kalau itu diupdate mungkin ngepamnya bisa sampai area sini nih gitu ya. Karena orang-orang pada FOMO segala macam ya. Tapi kalau misalkan nggak ada news segala macam, lalu BTC misalkan ngedam lagi sampai area sini nih, sampai area 30.000 lagi, dia retest lagi area yang di sini, ya. Maka ada kemungkinan SLP bisa nge-retest juga di area sini, gitu ya. Nah, itu target penurunannya berapa persen kita cek ya. Jadi kalau dari harga sini kita cek ke harga paling rendahnya, itu hampir bisa dam sekitar 50% ya. Tapi kalau misalkan di support kecilnya di sini ya, sudah bisa sampai 26% seperti itu. Nah, jadi di sini buat yang mau trading, gue mau ngingetin sekali lagi, hati-hati ya untuk trading SLP. Untuk SLP, gue mau menyarankan jangan di hold gitu ya, karena ini koin yang mintingnya tiap hari ada bebas gitu ya, dan mintingnya itu dibandingkan dengan burn itu surplus, sangat surplus gitu ya. Jadi tetap kalau mau trading SLP, buat gue jangan di hold sih, karena jujur agak berbahaya secara koinnya gitu ya, karena belum ada sistem burn-nya lah intinya seperti itu ya. Jadi kira-kira SLP akan tidur sampai kapan gitu pertanyaannya, maka jawabannya adalah kita harus lihat apakah dia pecah ini atau enggak ya. Lalu ada juga kemungkinan lain di mana dia ya nggak ngikutin garis ini gitu ya, di mana dia akan hanya sideways gini aja terus gitu ya. Lalu mungkin bisa naik gitu ya. Pada saat nanti pengumuman origin itu juga ada kemungkinan gitu. Karena di sini biasanya kalau dia turun gitu, di sini kalau kita lihat gambarnya ya, ini baru sangat spekulasi, spekulasi banget ya gue mau ngasih tahu. Jadi ini belum tentu bisa diikutin. Ini bisa ngebentuk yang namanya cup and handle di sini, ya. Dengan cara dia akan sideways di sini lalu ngepump gitu. Itu maka bisa terbentuk cup and handle. Nanti paling koreksi gitu ya. Baru itu naik lagi itu bisa ngepump seperti itu. Tapi balik lagi ini super spekulasi ya karena kita bisa lihat masih di channel downtrendnya belum sama sekali break garis ini ya. Kalau misalkan dia udah break naik mungkin itu bisa dihitung sebagai valid ya. Nanti cup and handle-nya gitu. Tapi cup and handle-nya pun harus retest di area sini sih. Gitu. Jadi untuk sekarang emang jujur keadaannya lagi sedang bear market ya di mana BTC ya turun terus gitu ya. Kemarin dari topnya 68.000 ini koreksi hampir ke 34.000 ya di mana hampir penurunannya hampir 50% gitu dan sekarang istilahnya dia mencoba untuk sideways gitu ya, tapi gue nggak melihat di sini ada kemampuan untuk sideways lagi karena kalau BTC ini kan sideways kan harusnya seperti ini ya. Kemarin dia udah bikin higher low gini ya, di sini higher low, dia mau naik malah nggak kuat udah di reject duluan, jadi kemungkinan ini nanti bisa turun, bisa jebol gitu ya. Tapi balik lagi ini masih spekulasi, jadi gue menyarankan untuk kondisi bear market ini kita harus pakai sistem DCA di mana kita belinya per cicilan gitu ya. Jadi
Contoh kalian punya budget 1.000, maka kalian cicil 100, 100, 100, 100 gitu ya, 10 kali, intinya seperti itulah. Nah, kita cek juga dengan marketplace gitu ya. Marketplace sekarang total volumenya 1,32 juta dolar gitu ya. Dan aksi sold-nya masih 27.000, masih lumayan ya. Di sini kita bisa lihat orang-orang pun beli aksi yang istilahnya menurut gua ini dilempar ke joki-jokinya gitu ya. Ini mereka hanya beli dengan modal $23, $23, $20 gitu ya. Kecuali ini aksi agak bagus tadi yang hampir $100 ini. Nih ya. Ini aksi disabler ini agak bagus ya. Jadi makanya agak mahal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya rata-rata harganya pun paling cuma $23, $22 gitu. Nah, mungkin buat kalian yang pengen spekulasi, pengen ngerasain origin kayak apa, kalian boleh banget beli satu tim gitu ya, tapi dengan harga yang istilahnya masuk akal dan otomatis skill-skillnya yang kalian tahu ya. Tapi ya balik lagi pendapatannya mungkin agak susah ya karena balik lagi ketika kalian beli seperti itu kita nggak tahu kalian akan dapat berapa banyak, akan mainnya gimana gitu dan ini mainnya pun menurut gue lagi di kondisi dimana kita agak stres untuk main gitu karena musuhnya dibikin yang susah-susah terus, kritikalnya kartunya nggak masuk akal gitu ya. Jadi kalau saran gue, kalau pengen penasaran coba masuk, silakan masuk. Budget 100, $150 itu bisa dapat gitu. Tapi kalau misalkan pengen nunggu, pengen yang pasti-pasti, maka tunggu origin aja. Nanti kita beli pada saat di origin, dimana kartu, aksi, dan segala macam udah jelas. Emang akan lebih mahal, tapi ya lebih jelas aja gitu sih. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye!